Shalom. Adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Adik-adik, hari ini kita masih ibadah di rumah, ya. Sudah kangen sama ibu guru sekolah minggu ini? Wah, Bu Guru kangen sama anak-anak sekolah minggu? Kangen. Tapi sabar dulu. Kita tetap harus taat, beribadah di rumah. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tidak boleh pergi-pergi kalau tidak penting. Baik, hari ini kita akan beribadah dan kita akan persiapkan hati kita. Kita akan memuji nama Tuhan, kita sapa Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Marilah anak-anak kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mengadakan sekolah minggu walaupun kami tetap di rumah. Berkati kami Tuhan, sertai kami dalam kami akan bersekolah minggu di rumah dengan ditemani ayah, ibu, nenek, serta teman-teman kami yang ada di rumahnya masing-masing. Berkatilah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan demi putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Kita memuji nama Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri? Kita bersama-sama bersukacita, ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Baik adik-adik, boleh duduk kembali kalau tadi yang masih berdiri. Dan sekarang saatnya
kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya ya, persiapkan hati kita, dan kita akan bersama-sama dalam sikap doa memuji nama Tuhan. Yesus kupanggil. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Nunu. Halo adik-adik, yuk kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Pasti adik-adik, wah Bu Nunu pakai mahkota nih ya. Mau cerita apa ya? Ceritanya pasti putri raja atau raja. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk duduknya yang manis, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, datanglah di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga firman-Mu itu bisa bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, meskipun di dalam menghadapi pandemi saat ini Tuhan, kiranya kami tetap setia kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca firman Tuhan dulu. Alkitabnya sudah siap ya. Alkitabnya tetap dibaca toh, walaupun kita gak saling bertemu, walaupun kita beribadah di rumah, tapi yuk kita buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Yang sudah bisa membaca, Alkitabnya dibuka. 1 Raja-Raja itu perjanjian lama. Boleh minta tolong sama mama papa. Nah, yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan. Yuk kita mulai. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan
antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi adik-adik pasti sudah mikir ya, wah Mbak Nunu pakai mahkota. Nah, tadi di dalam firman Tuhan sudah disebutkan ada seorang raja. Siapa adik-adik raja itu? Raja yang penuh kebijaksanaan, terkenal di seantero jagat dari dulu sampai sekarang. Masih diingat orang dan masih semua orang menginginkan kebijaksanaan seperti dia. Nah, ini raja ini namanya ada 6 huruf. Tik, 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 tik. Nah, depannya S, belakangnya O. Siapakah raja itu? Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingat ya, pada waktu di sebuah pesta, diajak mamah dan papa, diajak ibu, diajak eyang, di suatu perjamuan yang besar. Kalau orang Jawa menyebutnya jagongan gitu ya adik-adik ya. Nah di situ ada banyak makanan tersedia. Ada kue, ada sate, wah enak banget ya. Ada mie goreng, ada es cendol, apalagi adik-adik? Es krim? Oh ada, karena ini yang punya perjamuan ini orang kaya, jadi semuanya tersedia. Adik-adik pasti bingung milihnya ya. Aku mau es krim, aku mau sate, aku mau sop. Ya. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik ditanya, kamu mau yang mana? Pilih, boleh ambil sesukamu gratis. Ya. Ambil aja. Nah adik-adik pilih yang mana? Mau pilih salah satu? Atau pilih semuanya, ditumpuk-tumpuk di piring gitu ya, sampai piringnya munjung-munjung gitu ya. Terus ambilin semua, lah akhirnya campur-campur ya. Sopnya campur tengkleng, campur sate, campur mie goreng. Wah munjung-munjung banyak banget. Kira-kira kalau sudah begitu itu enak apa enggak ya? Nah, cerita hari ini adik-adik. Seorang raja yang masih muda dan belum berpengalaman. Ketika Tuhan bertanya, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Siapa tadi yang sudah mendapat jawabannya? Depannya S, belakangnya O, ada 6 huruf. Siapa adik-adik? Oh iya betul, Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Ketika Tuhan bertanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo minta apa adik-adik? Di dalam firman Tuhan ini tadi disebutkan dia minta apa? Dia minta hikmat. Dia minta kebijaksanaan supaya dia bisa memimpin rakyatnya. Bijaksana tuh apa ya Bu? Aku enggak tahu bijaksana piye. Nah, bijaksana berarti adik-adik bisa menimbang
mana yang baik, mana yang enggak, mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang berguna buat diri adik-adik, buat keluarga, buat orang lain, dan mana yang mencelakakan orang lain. Bisa memilih, bisa menentukan. Oh ini loh, tidak menyakiti orang lain, tetapi bisa mendatangkan kebajikan bagi orang lain. Nah, Salomo meminta hikmat, meminta kebijaksanaan. Dia tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, padahal boleh loh adik-adik. Tuhan sudah bertanya loh, mintalah apa yang ingin kuberikan kepadamu. Tetapi Salomo sungguh, wah jempol banget ya, jos ya, jos gandos, kotos-kotos ya. Salomo benar-benar jempol. Dia meminta hikmat supaya dia bisa memimpin rakyatnya yang banyak banget ya. Nah adik-adik, pelajaran hari ini bahwa adik-adik saat ini juga diminta seperti Salomo. Punya hati yang penuh hikmat, punya hati yang bijaksana. Kalau saat ini kita sedang di dalam wabah corona, ini Mbak Nurul juga pakai masker ya, tapi karena ini sedang melayani jadi maskernya dibuka, adik-adik kemana-mana juga harus pakai masker. Itu termasuk salah satu hidup yang bijak. Itu untuk kebaikan adik-adik sendiri juga orang lain. Supaya enggak ketularan juga enggak menulari. Jadi kalau disuruh pakai masker pas keluar rumah, adik-adik harus nurut ya. Lagi disuruh cuci tangan, cuci tangan terus ya. Nah, kalau kita cuci tangan terus kan bersih ya. Nah, itu kita juga enggak gampang kena penyakit. Inilah adik-adik pelajaran kita hari ini. Hiduplah dengan bijak, punyailah hati yang hikmat. Adik-adik bisa meniru dari Raja Salomo. Meskipun masih muda, tetapi hikmatnya penuh karena Salomo mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan kekayaannya, bukan mengandalkan para prajuritnya, tetapi dia minta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup dengan bijak, mari kita hidup dengan penuh hikmat, kita patuh kepada orang tua, kita patuh kepada Bapak Ibu guru, kita juga patuh kepada pemerintah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, firman-Nya sudah selesai. Kita juga akan berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami di rumah saja Tuhan, tetapi Engkau tetap memberkati kami. Dengan taburan firman-Mu yang terus menyemangati kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh hidup dengan bijak, kami boleh hidup dengan penuh hikmat. Oleh karena kami memintanya daripada-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami hari ini hingga selanjutnya. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan kami serahkan kepadamu, dan untuk acara sekolah minggu selanjutnya kami juga serahkan kepadamu. Kami memohon ampun atas segala dosa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, dan saat ini kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Yuk adik-adik di rumah berdiri ya. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kita. Karena berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Sudah diberi kesehatan, diberi kepintaran. Dan saat ini kita bawa persembahan kita. Kita memuji nama Tuhan, bawa persembahan. Adik-adik, kebaktian sudah selesai secara online. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga selesai sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati firman-Mu, Tuhan berkati Ibu Nunuk yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami di masa-masa seperti ini. Tuhan tolong kami, berikan kesehatan, berikan kami sukacita dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga ajari kami untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Tetap semangat ya. Walaupun di rumah tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat membaca firman Tuhan. Dan kita akan undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan yuk ikuti gerakan ibu-ibu guru di sini ya. Yuk.